Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum mata kuliah Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan. Di sini kami akan menjelaskan prosedur kerja dari proses pembuatan bioetanol dengan anggota kelompok yang terdiri dari Aan Hargiawan 187340001, Dea Hanifah Rahmat Inggusti dengan NPM 187340006, Indah Maulidia 187340013, Mustika Meridiana 187340018, Putri Suci Deandri 187340022, Raza Fadilah 187340023, Ricky Fernando 187340024, dan Salomo Pranata Aji dengan NPM 187340026. Oke, baik. Sebelumnya kami akan menjelaskan pengertian dari bioetanol itu sendiri. Bioetanol atau C2H5OH adalah cairan biokimia pada proses fermentasi gula yang dihasilkan dari sumber karbohidrat yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Dalam perkembangannya, produksi alkohol yang paling banyak digunakan adalah metode fermentasi dan distilasi. Bahan baku yang dapat digunakan pada pembuatan etanol adalah nira bergula atau sukrosa, yang terdiri dari nira tebu, nira nipah, nira sorghum manis, nira kelapa, nira aren, nira siwalan, dan sari buah mete. Atau bahan berpati seperti tepung-tepung, sorghum biji, sagu, singkong, ubi jalar, ganyong, garut, umbi dahlia, dan bahan berselulosa lainnya seperti kayu, jerami, batang pisang, dan lain-lain. Bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan dari fermentasi gula yang dilanjutkan dengan proses destilasi, dan proses destilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95%. Untuk digunakan sebagai bahan bakar biofuel, perlu lebih dimurnikan lagi hingga mencapai 99% yang biasa disebut full grade etanol. Proses pemurnian dengan prinsip dehidrasi umumnya dilakukan dengan metode molecular sieve untuk memisahkan air dari senyawa etanol. Nah, etanol dikategorikan dalam 2 kelompok utama, yaitu yang pertama ada etanol dengan kadar 95-96%. Ini disebut dengan etanol berhidrat yang dibagi dalam technical atau raw spirit grade yang digunakan untuk bahan bakar, minuman, desinfektan, dan pelarut. Kemudian ada juga industrial grade digunakan untuk bahan bakar industri dan pelarut. Lalu kemudian ada potable grade, di sini digunakan untuk minuman berkualitas tinggi. Lalu kemudian di bagian yang kedua ada etanol dengan kadar sampai melebihi 99,5%, yang ini digunakan untuk bahan bakar. Jika dimurnikan lebih lanjut dapat digunakan untuk keperluan farmasi dan pelarut di laboratorium analis. Bioetanol sendiri mempunyai kelebihan bahan yang ramah lingkungan karena pembakaran dari bioetanol lebih sempurna dan gas buang yang dihasilkan dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan asap lainnya dari kendaraan. Pada praktikum kali ini dalam pembuatan bioetanol, bahan baku yang digunakan adalah molase sebanyak 4 liter yang kemudian dilakukan pengenceran menggunakan air yaitu sebanyak 16 liter. Setelah itu dilakukan proses fermentasi dengan mencampurkan ragi sebanyak 11 gram ke dalam bahan baku 20 liter. Kemudian dilakukan fermentasi secara anaerobik dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 48 jam. Sebelum dilakukan pengenceran, bahan baku molasses dilakukan pengujian menggunakan refraktometer untuk dicek kadar gulanya dan diperoleh kadar gula bahan yaitu sekitar 32 Brix. Kemudian setelah proses fermentasi selama 48 jam dilakukan kembali pengecekan menggunakan refraktometer. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan refraktometer agar diketahui kadar dari etanol yang dihasilkan. Lalu kemudian proses pemurnian etanol yang dilakukan dengan menggunakan metode distilasi yang dilakukan dengan kondisi operasi yaitu pada suhu maksimal 80 derajat Celcius dan suhu optimum sebesar 78 derajat Celcius dengan tekanan sebanyak 1 atm. Pada proses ini suhu dijaga selalu 78 derajat Celcius agar etanol yang menguap tidak banyak mengandung air atau impuritas lainnya.
Dibutuhkan waktu selama 21 menit 31 detik untuk menghasilkan tetes pertama etanol dan dibutuhkan waktu berkisar 2 jam untuk menguapkan etanol yang terbentuk. Pada praktikum kali ini, tetes pertama kali pada saat distilasi terjadi pada waktu 21 menit 31 detik. Kemudian data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel 4.1 data pengamatan praktikum yang terdapat keterangan dan nilai. Yang pertama ada kadar gula sebelum fermentasi, ada bernilai 32 Brix. Kemudian kadar gula setelah fermentasinya tidak diketahui karena ada kesalahan dalam praktikum, karena setelah fermentasi tidak dicek lagi kadar Brix-nya menggunakan refraktometer. Kemudian ada waktu fermentasinya selama 24 jam, kemudian waktu distilasinya 2 jam. Kemudian volume bahan baku yang digunakan adalah 20 liter dan volume produk yang dihasilkan sebanyak 1,84 liter dan yeastnya adalah 11 gram. Kemudian tabel 4.2 hasil bioetanol dengan berbeda waktu dengan kadar alkohol yang dihasilkannya. Dalam waktu 30 menit kadar alkohol yang dihasilkan sebanyak 59% dengan volumenya 550 ml. Kemudian dalam waktu 60 menit kadar alkohol yang dihasilkan adalah 45% dengan volumenya 790 ml. Kemudian dalam waktu 90 menit kadar alkohol yang dihasilkan adalah 33% dengan volumenya 435 ml. Dan pada waktu 120 menit kadar alkoholnya tidak diketahui, lalu kemudian volume yang dihasilkan sebanyak 65 mm. Baiklah, sekian penjelasan dari prinsip proses pembuatan bioetanol. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.